Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai rekor tertinggi, yakni mencapai 973 orang. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyatakan keputusan pembukaan kembali sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharto Monoarfa menegaskan pemerintah tidak akan melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Selamat siang pemirsa, jumpa lagi bersama saya Forestia Sartika dalam saluran 8 siang Digday TV. Kita masuk ke berita utama, pemirsa. Jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia pada Kamis kemarin mencapai rekor tertinggi, yakni mencapai 973 orang. Jawa Timur menjadi provinsi penyumbang kasus positif terbanyak dengan 502 orang. Saudara-saudara, pada hari ini kita telah melakukan beberapa pemeriksaan dan hasilnya memang masih menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Sampai hari ini spesimen yang diperiksa 219.975 spesimen. Dari 219.975 spesimen tersebut kita lakukan pemeriksaan dengan real-time PCR dan dengan tes cepat molekuler. Juru bicara pemerintah Indonesia untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto mengatakan, total akumulatif pasien positif virus corona di Jawa Timur mencapai 2.998 orang. Menurut Yuryanto, jumlah konfirmasi kasus positif COVID-19 di Jawa Timur ini lebih dari separuh total kasus corona secara nasional pada Kamis kemarin, yakni sebanyak 973 orang. Secara akumulatif, jumlah kasus positif virus corona di Jawa Timur menempati posisi terbanyak kedua di Indonesia setelah DKI Jakarta yang mencapai 6.301 orang. Hasil yang kita dapatkan adalah bahwa kasus konfirmasi COVID-19 saat ini, hari ini, meningkat 973 orang. Peningkatan ini luar biasa dan peningkatan inilah yang tertinggi. Peningkatan yang tertinggi ini terjadi di Jawa Timur khususnya, sehingga totalnya menjadi 20.162 orang. Kasus sembuh meningkat 263 orang, sehingga totalnya menjadi 4.838 orang. Kasus meninggal 36 orang, sehingga total menjadi 1.278 orang. Sudah 392 kabupaten kota yang terdampak. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyatakan keputusan pembukaan kembali sekolah akan ditetapkan berdasarkan pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 bukan sepihak dari Kemendikbud. Kemendikbud sangat mengapresiasi dan turut berbangga atas riset dan inovasi para dosen, peneliti, dan mahasiswa untuk mempercepat penanggulangan pandemi COVID-19. Tak kurang dari 500 karya inovatif sains dan teknologi telah dihasilkan berbagai perguruan tinggi dalam waktu yang singkat. Nadiem Makarim mengatakan, keputusan mengenai waktu dan metode pembukaan sekolah juga akan berdasarkan pertimbangan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19. Nadiem membantah rumor bahwa pemberitaan yang menyebut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuka sekolah pada awal tahun ajaran baru di bulan Juli 2020. Mendikbud menambahkan, di banyak negara, awal tahun ajaran baru relatif tetap, sehingga penyesuaian metode belajar disesuaikan dengan kondisi dan status kesehatan masyarakat di masing-masing wilayah. Ventilator, robot nurse, rapid test kit, PCR kit, dan alat-alat kesehatan lainnya yang selama ini diimpor ternyata sanggup diproduksi dan dikembangkan oleh anak bangsa dengan menggunakan materi dari dalam negeri. Begitu juga riset untuk pengembangan suplemen serta obat dan terapi COVID-19. Inovasi sivitas akademik ini adalah wujud nyata semangat merdeka belajar.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menegaskan pemerintah tidak akan melonggarkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar. Sampai saat ini pemerintah masih mengkaji dan memantau perkembangan penyebaran virus corona di beberapa daerah di Indonesia. Jadi sekali lagi virusnya kita bisa kendalikan dan potensi daya tularnya itu tidak sebagaimana angka 2,5 tadi. Tapi di bawah 1, jadi dengan cara physical distancing, kemudian mengurangi kontak fisik, kemudian kalau tidak perlu sekali ya kita tidak perlu harus keluar rumah. Menurut Suharso Monoarfa, saat ini pemerintah telah melakukan penyesuaian sosial di beberapa daerah, di mana terdapat 124 kabupaten kota di Indonesia yang daerah hijau. Namun Suharso menegaskan pemerintah belum secara terang-terangan untuk melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Suharso menyatakan belum ada pengamat atau ahli kesehatan yang mengetahui kapan pandemi COVID-19 berakhir. Seandainya akan berakhir, Suharso menilai virus corona tetap akan menjadi sebuah pandemi yang harus tetap dihadapi secara serius. Bagaimana nanti sikap kita di dalam restoran, di bandara, di pelabuhan, di stasiun kereta, di mana saja ketika kita itu yang ada punya potensi kontak kepada orang lain. Itu yang ingin saya sampaikan. Jadi baik pemirsa, segmen tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada kali ini. Demikian saluran 8 siang hari ini. Selamat menunaikan ibadah puasa dan jangan lupa saksikan terus program-program unggulan lainnya hanya di Dikday TV. Saya Farestia Sartika dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.